Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, silakan disiapkan dulu buku tema kalian, tema 4, dengan judul berbagai pekerjaan. Kita masuk ke pembelajaran 5. Sebelumnya, di sini Bumri akan menunjukkan sebuah lukisan. Jika kalian perhatikan, coba di dalam lukisan ini ada suatu pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa ya? Ada yang bilang pedagang. Adakah yang bilang kalau ini itu sedang di pasar? Atau adakah yang berpikiran kalau ini itu adalah mereka para pekerja pemetik teh? Ya, betul sekali. Ini adalah contoh lukisan mereka para pekerja pemetik teh. Nah, ini adalah contoh lukisan pekerjaan. Di pembelajaran 5, kalian akan disapa oleh Benny. Benny berkata, banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Benny ini bisa mengatakan hal seperti itu bisa dilihat dari lukisan ini, contoh lukisan ini. Seorang pelukis pasti pernah melihat kejadian di mana para pemetik teh ini sedang mengumpulkan hasil petikannya, ya kan? Nah, kemudian karena dia melihat seperti itu, dia tuangkanlah kreasinya menjadi suatu lukisan. Nah, sama dengan pelukis yang membuat lukisan ini, sekarang kalian diminta untuk mengamati jenis pekerjaan yang ada di lingkungan rumah kalian. Jika kalian perhatikan di pembelajaran 5, ada perintah, coba perhatikan lingkungan sekitar. Kemudian, tuliskan jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumah kalian. Di rumah kalian kan pasti banyak tetangganya toh. Nah, tetangga kalian itu kebanyakan bekerja sebagai apa? Kemudian pekerjaannya itu, kegiatannya yang bagaimana sih? Nah, Bumri contohkan. Jika kalian mengamati di buku tema kalian, di halaman 37, ada sebuah tabel yang berisi tentang jenis pekerjaan dan apa kegiatannya. Bumri contohkan, di sini ada pekerjaan guru, kemudian kegiatannya adalah mendidik dan mengajar. Nah, kalian bisa menuliskan pekerjaan yang lain yang ada di sekitar rumah kalian. Pekerjaan itu kegiatannya apa? Silahkan tuliskan di sebelah sini. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Setelah kalian mengamati pekerjaan yang ada di sekitar kalian, coba kalian perhatikan buku tema kalian halaman 37. Di bawahnya ada perintah. Pilihlah salah satu pekerjaan berdasarkan tabel yang telah kalian buat, kemudian gambarlah pekerjaan tersebut beserta kegiatan terkait. Nah, kalau kalian menyimak video ini, berarti kalian juga tahu perintahnya apa. Yaitu, kalian diminta untuk menggambar salah satu pekerjaan yang sudah kalian tulis di tabel ini. Menggambar itu ada yang namanya menggambar 3 dimensi. Nah, menggambar 3 dimensi itu apa sih? Gambar 3 dimensi itu yang bagaimana? Jadi, anak-anak, menggambar 3 dimensi itu ada ciri-cirinya. Sebelumnya, di sini Bumri punya gambar. Ini ada gambar persegi yang berwarna biru. Kemudian ada gambar balok. Jika diperhatikan, apakah kedua gambar ini sama? Ya, berbeda ya. Gambar ini adalah gambar persegi. Ini menunjukkan contoh gambar 2 dimensi. Sedangkan ini adalah contoh gambar 3 dimensi.
Kenapa? Nah, ciri-ciri gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah memiliki panjang, lebar, dan volume. Gambar yang pertama, ini memiliki panjang dan lebar, atau kalau persegi biasanya dikenal dengan sisi. Sisinya sama, panjang dan lebarnya sama. Sedangkan ini balok itu sama juga, panjang dan lebarnya sama panjang. Bedanya ada volumenya, ada isinya nih. Dia lebih kelihatan. Kenapa ini menjadi gambar 3 dimensi? Karena dapat dinikmati dari berbagai arah, depan, samping, dan atas. Kalau gambar yang 2 dimensi, kita hanya bisa melihatnya dari sisi depan saja, kelihatan depannya saja. Sedangkan gambar yang kedua, kita bisa melihat depannya, sampingnya ternyata sama, berbentuk kotak atau persegi juga, dan atasnya, ini atasnya, sama juga berbentuk persegi. Tapi berbeda dengan ini, karena ini adalah gambar 3 dimensi. Jadi, gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan volume, serta bisa dinikmati atau dilihat dari berbagai arah. Dari depan bisa, dari samping bisa, dari atas juga bisa. Seolah-olah ketika kalian melihat gambar itu kelihatan bagian-bagian semuanya. Contoh yang lainnya. Nah, anak-anak yang biasa menggambar rumah seperti ini adalah contoh gambar 2 dimensi. Kenapa? Karena kita bisa melihat kenampakan rumah ini depannya saja. Ya kan? Depannya kelihatan genteng bagian depan, kelihatan jendela dari depan, kelihatan pintu dari depan, semuanya depannya. Nah, rumput, pohon, nah ini mau di belakangnya ya kayaknya ya. Nah, kalau seperti ini, kita ini berarti melihat gambar 2 dimensi. Sekarang gambar yang kedua. Nah, perhatikan di sini. Ada sama rumah juga. Kelihatan depannya itu rumahnya seperti ini. Kelihatan kan? Di atasnya, di atapnya ada cerobong asap. Bu, yang ini kan juga kelihatan atapnya. Iya, kelihatan. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat sebelah sininya. Nih, di sini ada sampingnya. Kelihatan kan? Nah, jadi lebih paham nggih. Yang lebih bagus lagi biasanya yang kelihatan dari atas. Coba kalian gambarlah gambar 3 dimensi yang sederhana boleh. Sebenarnya kalau menurut buku tema kalian diminta untuk menggambar sketsa pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Boleh sekali bagi kalian yang pintar menggambar, kalian bisa menggambar jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bumri akan mencontohkan cara menggambar 3 dimensi yang sederhana. Perhatikan video berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bumri akan mencontohkan bagaimana cara menggambar 3 dimensi yang sederhana. Kita akan membuat sebuah kubus. Berbeda dengan persegi, kalau persegi itu masih dalam bentuk 2 dimensi, kita akan menggambar kubus. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita buat persegi terlebih dahulu. Ingat, kalau persegi itu sisinya sama panjang.
itu tadi adalah contoh video Bu Umbri ketika menggambar 3 dimensi sederhana. Sekarang Bu Umbri ulangi lagi langkah-langkah cara menggambar 3 dimensi. Yang pertama, misalnya kita membuat kubus yang tadi ya. Yang pertama, membuat bangun datar atau menggambar sketsa awal. Tadi kan Bu Umbri menggambar kubus. Nah, sketsa awalnya berarti persegi. Kemudian yang kedua, membuat titik hilang. Tadi sudah ya, di luar sketsa awal. Jadi titik hilangnya itu di luar. Sebenarnya tidak harus di atas, di bawah juga boleh. Ketiga, menarik garis bantu dari titik sudut bangun datar atau dari sketsa awal ke titik hilang. Yang keempat, menyempurnakan gambar dengan menebalkan garis bantu. Yang kelima, memberi gradasi warna agar terlihat nyata dan terlihat 3 dimensinya. Nah, seperti ini. Kubusnya terlihat lebih nyata, kemudian diberi gradasi. Ini loh gradasi. Atau diberi warna. Gitu ya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Umbri tentang tema 4 pembelajaran 5 subtema 1. Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe, kemudian klik share dan like juga ya. Boleh beri komentar kalian. Boleh beri masukan dan kritik yang membangun untuk Bu Umbri. Oke? Sekian dari Bu Umbri. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Umbri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.